Oke, halo teman-teman semuanya yang ingin melamar beasiswa LPDP dan hari ini kita akan bahas tentang personal statement. Apa yang kita bahas yaitu step by step dan contohnya sekaligus. Oke, bagi teman-teman yang ingin menulis personal statement dan masih bingung, ini merupakan salah satu video referensi yang sangat baik untuk bisa ditonton sampai habis dan sebagai referensi dalam penulisan personal statement teman-teman. Oke, dalam personal statement LPDP kali ini eh, beda dengan essay-essay sebelumnya ya yang masuk ke penilaian diri. Sebenarnya personal statement itu tuh hampir mirip dengan penilaian diri. Cuman dia dengan versi yang lebih ter apa namanya? Terintegrasi, compact kayak gitu dan teman-teman harus tahu bagaimana cara menulisnya dengan flow yang lebih enak untuk dibaca. Jadi kalau kita mulai langsung aja ke beberapa hal, jadi format, nggak ada format yang fix ya. Semuanya itu bebas. Cuman saya menyarankan formatnya seperti ini. Jadi sebenarnya kan kalau berdasarkan informasi yang kita terima bahwa personal statement itu adalah kelebihan dan kekurangan. Cuman kelebihan dan kekurangan nggak sesimpel itu dalam penulisan personal statement. Apalagi untuk beasiswa ya. Maka saya membuat format seperti ini. Ada opening, kemudian ada personal concerns, kemudian nanti ada contribution, impact yang udah dilakukan, kelebihan serta achievement kayak gitu, weakness dan kebutuhan untuk growth. Jadi antara kelebihan dan weakness tuh seperti ini. Jadi misalnya kalau strength itu diikuti sama achievement, weakness atau kelemahan diikuti dengan kebutuhan untuk bisa berkembang atau istilahnya growth mindset. Kemudian nanti kebutuhan untuk lanjut studi, kemudian academic motivation sama study plan. Ini agak sedikit dibikin hampir mirip dengan nanti rencana kontribusi, walaupun cuman beda fokus bahasa aja. Kalau personal statement itu tuh fokus bahasanya kepada personal kita sendiri. Hmm. Kalau untuk apa namanya rencana kontribusi itu fokus ke rencana kontribusi yang sifatnya lebih objektif, kebutuhan nasional kayak gitu, strategis nasional. Kemudian career visions, national contribution plan, why memilih scholarships dan kenapa harus LPDP kayak gitu, sama closing statement. Kita mulai dengan background dulu ya. Background ini teman-teman harus sedikit pintar dalam memilih informasi terkait dengan background. Pastikan background itu tuh bisa nge-leading ingin teman-teman dikenal sebagai apa kayak gitu ya. Jadi ada beberapa bagian yang harus disebutkan kayak gitu dengan struktur yang mungkin ini yang paling mudah untuk diikuti yaitu tentang personal academic story. Jadi eh, cerita hidup, saya itu cerita akademik, kemudian current position, kalau yang udah bekerja, kemudian nanti core issue ataupun dream yang ingin coba dicapai. Usahakan ini linear dengan rencana studi nanti. Jadi bukan eh, asal memilih komponen kayak gitu ya. Ini sebagai contoh, misalkan di sini saya menceritakan tentang saya background pendidikan dan pekerjaan kayak gitu ya. Kemudian background keluarga juga saya sampaikan di sini. Kayak gitu, di sini saya menjelaskan tentang academic journey yang telah saya ikuti kayak gitu sampai akhirnya saya menjadi seorang dosen di Uni Jogja dan salah satu poin yang saya tekankan di sini adalah fokus ke English dan multilingual education Indonesia itu adalah dream yang pengen coba saya sampaikan. Hmm. Oke, nanti ini bisa dibaca. Bagi teman-teman yang menonton, ini bisa di pause dulu kayak gitu untuk mendalami proses penulisan. Dan ini bukan tipe yang fix ya, tapi ini bisa jadikan referensi bagi teman-teman supaya bisa ada bayangan dalam penulisannya. Oke, kemudian diikuti dengan personal concern, value. Jadi di sini tuh teman-teman tuh tipe orang yang seperti apa? Bisa masuk ke aspek apa ethics, nationalism, social awareness kayak gitu ya.
Kemudian problem yang pengen teman-teman coba selesaikan. Misalkan dalam konteks saya pengen fokus kepada education quality, spesifiknya di pendidikan bahasa Inggris. Teman-teman, kalau seandainya bidang kesehatan, kan bidang kesehatan luas tuh. Bidang kesehatan yang pengen coba spesifik ditangani apa? Apakah puskesmas, apa rumah sakit, kayak gitu ya. Kalau seandainya teman-teman itu di bidang ekonomi, ekonomi kan luas. Ekonomi bisa lihat dari berbagai macam kacamata, dan itu yang harus teman-teman coba spesifikkan. Positioning teman-teman itu tuh seperti apa. Kemudian, bagaimana background itu tuh ngebentuk teman-teman, ngebentuk concern, kayak gitu. Jadi background teman-teman, pendidikan teman-teman, pengalaman, pekerjaan, kayak gitu, ngebentuk concern tersebut. Serta kenapa isu itu tuh penting untuk Indonesia. Sebagai contoh, misalkan konteks saya adalah multilingual sama multicultural education ya. Walaupun fokusnya ke multilingual kayak gitu. Di sini saya menjelaskan tentang apa namanya tentang pengalaman hidup kayak gitu in many region of Indonesia kayak gitu. Hmm, di sini kita bisa lihat bahwa akses pendidikan bahasa Inggris yang berkualitas itu masih terdampak, masih belum optimal, kemudian kebutuhan pedagogical modelsnya masih terbatas, kayak gitu. Teacher training yang masih belum optimal, kayak gitu dengan metode yang sekarang. Kemudian di sini this experience itu tuh nurture my core value, yaitu tentang equity in education, respect for linguistics and cultural diversity, kayak gitu. Commitment to social contribution. Di sini apa yang kita pahamin. Eh, Kemudian di sini juga dijelaskan tentang education, kayak gitu. For me is both an academic pursuit and moral mission. Jadi ada dua kayak gitu value yang pengen diangkat di sini. Ini sebenarnya secara implisit kita jelasin tentang kelebihan kita, cuman nggak bilang ini kelebihan kita kayak gitu. Kemudian di sini apa namanya? Ini yang masalah tentang kenapa ini penting. Misalkan contoh, it must bridge the gaps, reduce inequities, salah, inequalities, and cultivate responsible citizens kayak gitu. This conviction have guided my teaching philosophy, research interest, and long-term provisions. Nah, di sini dijelaskan hal tersebut tentang core value. Emang bahasanya nggak langsung to the point penting untuk Indonesia, cuman orang akan paham tentang urgensi yang sedang diangkat di sini. Kemudian setelah itu lanjut ke contribution sama impact yang udah dilakukan sekarang. Berhubung saya fokusnya di education, maka saya bisa ngangkat tentang teaching, mentoring, community service yang udah saya lakukan. Teman-teman yang misalkan banking, pasti ada kayak gitu momen. Dan itu nggak terbatas ya, bukan hanya dari aspek yang udah teman-teman lakukan dalam kurun waktu 3 tahun, 2 tahun belakangan, tapi bisa juga saat teman-teman kuliah kayak gitu. Jadi coba brainstorming sebanyak-banyak mungkin aktivitas yang udah teman-teman lakukan, kontribusinya itu tuh yang memiliki value, itu tuh coba diangkat, di brainstorming dulu minimal. Tahu dulu apa yang udah dilakukan sejauh ini. Jadi nggak semua apa namanya istilahnya itu tuh seringkali kayak gitu ya. Kita memiliki hal tersebut tapi nggak kita sampaikan. Kemudian, karena saya sebagai dosen, saya harus menjelaskan tentang contribution di bidang riset, kemudian leadership sama innovations. Ini semuanya bisa dimasukin, disesuaikan dengan bidang masing-masing ya. Contoh, misalkan di sini saya menjelaskan tentang pengalaman saya dalam mengajar, bahwa saya udah mengajar bahasa Inggris itu tuh sejak eh, seng- pengalaman mengajar itu tuh sejak secondary school. Kemudian saya ngajar berbagai macam program kayak gitu ya, bukan cuman pendidikan formal, ada juga pendidikan informal kayak gitu. Kemudian pernah mentoring, pernah apa namanya, mentoring waktu pas di Monash, saya mentoring untuk Graduate Learning Hub kayak gitu sebagai eh, tutor kayak gitu ya. Mentor untuk international student, dan itu coba dijelaskan. Kemudian di sini tentang
pengalaman involvement untuk Wonderful Cell to Indonesia di Kabupaten Ketapang. Dan di situ student yang saya mentor tuh menjadi professional guides akhirnya kayak gitu. Jadi kontribusinya itu tuh saya teaching, kemudian dari teaching tersebut ada beberapa siswa yang berhasil menjadi guide dan berkontribusi dalam pelaksanaan Waterfall Cell 2 Indonesia di Kabupaten Ketapang. Kemudian di sini tentang publications, misalkan ada beberapa publication yang saya list tentang misalkan Indonesia komparasi pendidikan Indonesia sama Estonia, kemudian eh, apa namanya children's language acquisitions kayak gitu dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa coba apa namanya di list dulu kelebihan kontribusi teman-teman dari berbagai macam aspek. Ini adalah bagian dari kelebihan juga sebenarnya, tanpa menjelaskan kalau ini kelebihan. Jadi kalau yang enak, yang bagusnya itu ada apa yang udah teman-teman lakukan untuk community services kayak gitu, apa yang teman-teman lakukan untuk apa namanya profesional teman-teman dan apa yang udah teman lakukan dalam bentuk akademik gitu. Terutama publikasi ya saat teman-teman masih kuliah, misalkan ada publikasi, ada karya tulis, ikut kompetisi, karya tulisnya misalkan, itu bisa dimasukin di sini. Oke. Kemudian bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu strength sama achievement. Kalau strength itu tuh berarti kekuatan ya. Achievement itu tuh pencapaian yang udah teman-teman miliki. Nanti bisa masuk ke academic strength, professional skill, award sama leaderships. Ini bisa dimasukin untuk dua item ini. Eh, Kalau sama teman-teman memiliki awards, pencapaian, menang kompetisi, kegiatan apa organisasi, serta riset kayak gitu ya. Ini bisa dimasukin di bagian sini. Yang jelas tujuannya adalah kita ingin mempertegas dari tiga aspek ini. Impact, consistency, sama excellence. Oke, contoh misalkan academic professional journey itu eh, merupakan salah satu key strength yang akan saya coba bahas. Di sini saya nggak banyak, cuman tiga. Yang pertama adalah tentang strong intrinsic motivation for life learning. Jadi kelebihan saya adalah belajar terus kayak gitu. Kemudian belajarnya itu tuh dari berbagai macam metode kayak gitu ya. Ada reading, kemudian professional development, sama scholarly collaboration. Kemudian motivations, this motivation has enabled me to adapt to diverse educational context and remain committed to academic excellence kayak gitu. Di sini cuman fokus ke kelebihannya aja, kelebihan secara ini ya, ke apa namanya kualitas yang saya coba miliki. Kemudian di sini saya ngangkat tentang kelebihan yang masuk ke organizations ya, atau leadership skills. Di sini masuk ke contoh misalkan sebagai President of Student Association, Chairman of Academic Committee, kemudian Mentor for Debating Clubs, sama Coordinator untuk Academic Programs. Kayak gitu. Ini saya ngelis tentang positions untuk nunjukin bukti bahwa saya memiliki leadership skills yang yang cukup memiliki pengalaman kayak gitu. Kemudian di sini yang di bagian akhir ya gitu, saya nunjukin kalau saya memiliki time management yang bagus, responsible balancing. Kemudian di sini kelebihan sama kelebihan yang relevan, kayak word yang saya miliki ya. Uh, Academically, kayak graduate dengan distinction, IELTS-nya 7,5. Kalau sama teman-teman punya IELTS, nanti bisa sebutin langsung kayak gitu. Kemudian national sama international awards kayak misalkan debating, essay, student achievement, academic mentoring, kemudian I have been invited dan saya juga pernah saya sebutin kalau saya pernah menjadi invited speaker kayak itu atau finalis di international conference ataupun professional workshop. Kemudian this achievement reflects not only academic competence but also perseverance, adaptability, commitment. Jadi nanti dikasih closing yang kuat bahwa kita itu tuh nunjukin apa kayak gitu. Um, Semakin banyak teman-teman ngelis di sini dengan memberikan ini saya nggak memberikan detail informasi tentang kapan, di mana dan apa namanya waktu yang kapan karena terbatas room buat presentasi. Eh, Kalau teman-teman bisa menyajikan misalkan
invited sebagai speaker, di mana, kapan, oleh siapa, kayak gitu penyelenggaranya. Itu lengkap, itu akan semakin genuine, semakin bagus. Hmm, Oke. Lanjut ke tahap berikutnya adalah weakness. Nah, di sini weakness itu tuh bukan cuman masalah weaknessnya aja yang akan dibahas ya. Tapi ada dua hal yang bisa coba kita bahas. Yang pertama adalah weakness itu tuh untuk nunjukin bahwa kita itu mature sama resilience. Jadi weakness itu bisa tentang kegagalan, tentang kekurangan yang kita miliki, dan kemampuan kita melakukan improvement kayak gitu. Oke. Contoh misalkan di sini saya menyajikan tentang weakness yang saya alami ada dua kayak gitu ya. Yang pertama itu tuh tentang kegagalan saya yang hampir-hampir gagal dalam mengerjakan pekerjaan tugas kayak gitu. Jadi eh, konteksnya itu waktu pas saya S2, saya berusaha untuk ngerjain tugas itu lebih cepat daripada yang lain kayak gitu. Walaupun sebenarnya bukan berkompetisi dengan yang lain ya, tapi lebih kepada pengen lebih cepat aja. Dan pada satu konteks itu tuh ternyata rubriknya diganti. Karena rubriknya diganti, akhirnya itu menjadikan saya hampir gagal untuk memenuhi. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini ya, apa namanya, eh dapatnya warning dari teman-teman kayak gitu, akhirnya saya dapat memperbaiki. Dan di sini jelasnya tentang kalau uh, continuous monitoring kayak gitu, collaborative learning. Kemudian akhirnya saya bisa lulus dengan cukup tepat, lulus dengan nilai yang cukup baik kayak gitu. Kemudian di sini tentang kesalahan yang pernah saya lakukan juga, yaitu tentang uh, bekerja kayak gitu ya, untuk akreditasi universitas, kemudian masuk rumah sakit, dan akhirnya didiagnosis kalau saya ini mengalami diabetes. Sebenarnya diabetes itu bukan karena konsumsi gula aja yang berlebih, karena begadang itu tuh bisa menyebabkan diabetes kayak gitu. Karena produksi insulin itu tuh terjadi ternyata di saat kita tidur antara jam 9 malam sampai jam 1 malam kalau nggak salah. Nanti bisa coba dicek ya. Dan karena saya begadang kayak gitu secara continuous, akhirnya saya mengalami hal tersebut. Nah, di sini saya ngasih refleksi tentang personal well-being dan sebagainya kayak gitu. Intinya adalah kita menyebutkan kekurangan, kegagalan, namun diimbangi dengan aspek lain sebagai backup untuk bangkit lagi kayak gitu ya. Oke, lanjut. Setelah udah selesai membahas weakness, kita masuk ke weakness yang lain sebenarnya, yaitu kebutuhan studi. Kebutuhan studi ini tuh kita menjelaskan tentang sebenarnya satu aspek utama sih, bahwa kemampuan kita sekarang itu tuh nggak cukup untuk berkembang lebih lanjut atau memberikan dampak lebih lanjut. Oleh karena itu, kita menjelaskan ini. Kenapa skill sama knowledge itu tuh masih kita butuhkan. Kita masih kurang kayak gitu. Pendidikan atau pengalaman yang kita miliki sekarang itu tuh masih kurang kayak gitu. Kenapa? Dan kenapa kita membutuhkan pendidikan ataupun studi lebih lanjut? Oke, contoh misalkan di sini saya memiliki alasan, bahwa alasan pertama yaitu tentang sorry, ini kayaknya, oh ya, oke, itu kita skip dulu aja. Kontennya salah. Oke, anggaplah itu udah selesai dibahas untuk masalah apa namanya, untuk masalah weaknessnya atau setelah kebutuhan untuk studi lanjutnya. Dan sekarang teman-teman lanjut ke academic motivation sama studi plan. Oke, di sini kita menjelaskan tentang eh, kenapa teman-teman ingin lanjut lagi kayak gitu. Misalkan contoh, saya pengen lanjut ke multilingual language education di leading university seperti ini dan ini kayak gitu. Cuman nyebutin aja tiga universitas kalau seandainya belum memiliki LOA. Kalau udah memiliki LOA, sebutin satu aja. Kemudian
Proposal researchnya tentang apa, karena kebutuhannya S3, dijelasin tentang proposal risetnya, dan akhirnya nanti selama studi itu tuh akan ngapain, kayak gitu ya. Selama studi akan ngapain dan kenapa kita butuh studi, kenapa rencana studi ini itu tuh penting. Cuman di sini disesuaikan aja dengan planning teman-teman, karena kan S2 dan S3 beda. Kalau S2 itu bisa masuk ke studi plan, yaitu gaining knowledge as much as possible. Tapi kalau di S3 itu tuh lebih kepada uh, academic development. Jadi fokusnya itu tuh tentang riset, conference, kayak gitu, seminar, kayak gitu. Jadi intinya adalah eh, hal-hal yang sifatnya ningkatin kemampuan eh, akademik seorang akademisi, kayak gitu sih. Oke, kemudian nanti akan membahas tentang career vision sama national contribution. Ini usahakan kacamata yang dipakai itu adalah kacamata personal supaya berbeda dengan rencana kontribusi yang ada di SS1-nya lagi ya. Jadi jadi rebut kenapa sih ini penting kayak gitu pendidikannya? Untuk karir teman-teman itu tuh nanti seperti apa? Long term leadership teman-teman itu seperti apa? Ini aspek yang saya angkat itu adalah aspek sebagai dosen ya, sebagai scholar kayak gitu, educator sama policy contributor. Tapi kalau seandainya teman-teman sekarang kan LPDP lagi coba apa namanya ngefokusin ke aspek wirausaha. Usahakan teman-teman mungkin bisa menggunakan kacamata tersebut kewirausahaan dan gunakan apa paham kacamata paradigma kewirausahaan itu tuh bisa diimplementasikan sebagai salah satu career vision teman-teman. Jadi bukan cuma sebagai government employee kayak gitu ya, dosen kayak gitu. Coba masuknya ke ranah tersebut. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu eh, apa ya, salah satu peluang yang bisa teman-teman ambil. Oke, setelah membahas ini, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu scholarship sama YLPDP. Nah, di sini jelasin kenapa LPDP itu tuh penting bagi teman-teman. Kenapa LPDP itu tuh inline sama teman-teman, kayak gitu. Oke, misalkan di sini tentang degree itu saya bilang kalau saya butuh keuangan, yaitu financial sources, kayak gitu. Kemudian doctoral study itu tuh represent national investment in future academic leaderships. LPDP is not merely funding institution. Yaitu kita jelasin kenapa LPDP itu penting di sini. Dan akhirnya I am deeply aligned with FPDB missions to build Indonesia through education, integrity, and service. Teman-teman ngebahasnya dari aspek lain. Kalau teman-teman kesehatan ya membahasnya dari aspek kesehatan. Kalau teman-teman ngebahasnya kacamatanya adalah kacamata wirausaha, gunakan apa kacamata wirausaha dalam menyajikan alasan kenapa LPDP yang dipilih. Oke, nanti dikasih dengan closing statement, fungsinya untuk nunjukin ini ya, gratitude, kemudian statement of responsibility sama readiness, serta komitmen. Contoh misalkan I sincerely commit to completing my doctor degree kayak gitu dengan beasiswa LPDP dan yakin bahwa I can transform my academic vision into concrete contribution to Indonesia kayak gitu. Kemudian I respectfully submit this application with gratitude of strong determination. Itu sebagai contoh bagaimana cara penulisan essay untuk personal statement. Bagi teman-teman yang masih ingin bingung, ingin memberikan pertanyaan dan bagaimana cara penulisan dengan baik, ataupun misalkan mengkonfirmasi dengan kasih case misalkan ya, teman-teman memiliki case apa, nanti bisa coba komen. Nanti akan saya respon eh, case yang teman-teman miliki jika teman-teman memiliki pertanyaan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, sampai ketemu lagi di video berikutnya.